Beliau adalah guru besar di Institut Pertanian Bogor, lebih ke arah ke apa Pak ya? Ke arah Lombok Timur. Beberapa materi yang akan disampaikan mungkin, tapi lebih pentingnya nanti kita lebih banyak diskusi Pak ya, mengenai kualitas pakan ikan, kualitas bibit gitu kan. Selama ini kita apakah sudah baik dan benar berbudidaya, atau mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan juga bisa disampaikan. Mungkin akan sibukkan kami. Jadi betul seperti kata Mas Nika tadi, kita mempunyai 5 pabrik di seluruh Indonesia, tersebar di Medan, di Banyuwangi, Purwakarta, Lampung, dan Gresik. Seperti penyuluhan juga bisa mendampingi bapak-bapak untuk dalam berbudidaya ikan. Jadi bisa dilakukan monitoring nanti setiap dengan kunjungan rutin. Juga kami disupport juga oleh namanya tim ATD, Aquaculture Technology Development. Jadi tim ATD kami mengembangkan teknologi-teknologi untuk budidaya. Jadi kalau bapak misalkan dari kolam tanah mau beralih ke kolam semen, mau beralih ke sistem bioflok, itu nanti bisa kami dampingi juga. Nanti mungkin bisa dilakukan survei bahwa lahan bapak ini cocoknya untuk apa, baiknya untuk apa. Jadi itu bisa juga nanti kita analisa, mungkin bapak tidak cocok untuk lahan ini, tidak cocok untuk ikan nila, mungkin lebih cocok untuk lele. Jadi bisa nanti kita survei seperti itu. Kalau bapak-bapak menghendaki, nanti bisa menghubungi dengan panitia, dengan Mas Ika juga. Selain itu kita juga punya beberapa processing ya di Cirebon dan di Banyuwangi. Kita membuat file patin, membuat file juga ikan nila, dan juga membuat produk olahan. Salah satu sister company kami adalah mungkin bapak-bapak sudah mengenal di pasaran, itu produknya So Nice, So Good, susu bantal. Ini juga nanti bisa diaplikasikan di sini. Ini telurnya, hasilnya bisa dilihat. Nanti di sini sudah disortir. Telur ini sudah disortir dari umurnya sudah disortir dari telur. Jadi induknya benih yang keluar itu umurnya jelas. Umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya, diperiksa ininya. Nah, ini pendederannya, tempat pendederan sampai ukuran 10 gram. Nanti ini pendederan sampai 50 gram. Kemudian dari sini, ini namanya pre-grow Pak ya. Jadi pembersihan jaring semua dilakukan dengan penyelaman, pengangkatan ikan mati. Nah, ini pembesarannya. Jaring pembesaran ini yang bulat tadi itu diameternya 18 meter. Jadi satu jaring itu bisa isi sampai 70 ton. 18 meter, kedalamannya 9 meter. Jadi hasilnya ini akan kami olah ke di processing kami yang ada di sana di Simalungun dan juga di Cirebon. Ini sortir dan grading Pak ya, dengan menggunakan mesin alat sortir benih. Silakan Pak. Jadi saya mencoba seobjektif mungkin memaparkan pakan bagus, tetapi bagaimana cara memberikan makanan ke ikan supaya memang pakannya bagus, artinya ikannya tumbuh bagus. Ini dua jenis pakan yang sama bisa menghasilkan pertumbuhan atau FCR yang berbeda, manakala memelihara ikan dalam kondisi yang berbeda. Jadi kalau kita membandingkan kualitas pakan, cara budidayanya harus sama persis, tidak bisa berbeda. Nah, jadi saya ingin mencoba menyampaikan, saya yakin sih bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengerjakan itu dengan baik.
mungkin saya sampaikan di sini mengingatkan kembali lah ya, paling tidak apa mungkin ada yang kurang begitu ya, secara prinsip, sehingga bisa kita evaluasi lagi gitu bagi kita di dalam memelihara atau membudidayakan ikan nila kita. Nila kan ya di sini Bapak Ibu semuanya. Kurangnya satu. Nah ini kalau kita bicara kan kita memberikan pakan, tujuannya supaya produksi ikan kita bagus. Nah, supaya hasilnya maksimal, maka kita harus paling tidak memperhatikan 4 faktor. Yang pertama pakannya sendiri, kemudian ikannya, kemudian airnya, dan yang keempat penyakit. Biasanya kalau penyakit itu ya gabungan dari yang 3 tadi, pakan, ikan, kualitas air, mungkin akan kemudian muncul penyakit. Nah di dalam pakan sendiri selain tadi kualitas pakan, ya, mungkin kita memilih pakan STP mengeluarkan berbagai merek ya pakan, tetapi dengan kualitas yang berbeda. Memang ada kualitas, terutama kalau yang gambaran gampangnya dari protein ya, protein berbeda, ada harga, ada mutu ya. Nah, tapi itu juga tergantung kita juga. Bisa yang harga murah hasilnya sama dengan yang bagus kalau kita memeliharanya yang pakannya bagus tapi meliharanya jelek gitu ya. Tapi kalau yang pakannya bagus, meliharanya bagus, pasti akan lebih bagus hasilnya daripada yang kita membeli pakan yang lebih murah. Kualitas pakan di situ. Kemudian waktu pemberian, sisi ikannya, entah printnya atau ukuran awalnya, keseragaman ikan, kepadatan dan kelamin. Kalau ukuran awal mungkin yang saya ini kan ukuran awal itu kaitan dengan keseragaman. Ini yang harus hati-hati barangkali. Keseragaman ikan itu kan bisa berhubungan dengan umur ikan. Ya. Kalau Bapak Ibu nebar ikan ukuran berapa? 1 jari, 2 jari. 1 jari, 2 jari. Makin Bapak seragam menebar ke ikan, hasilnya akan bagus. Makin tidak seragam, makin tidak bagus karena umurnya yang berbeda. Atau sortirannya kadang-kadang, mohon maaf, kadang kita memperoleh sortiran kedua gitu kan, bukan yang pertama atau ketiga. Ya biasanya hasilnya kurang bagus karena sortiran yang ketiga itu dari awal dia keluar dari induknya memang udah potensi tumbuhnya kurang bagus. Kemudian kualitas air, ada oksigen, ada suhu, kemudian kotoran, sisa metabolit, entah amoniak atau ada juga polutan, tapi mungkin polutan kita lupakan lah, di sini bersih semua. Nah kita lihat satu persatu. Pada dasarnya pakan itu ada 2 macam ya, untuk pertumbuhan dan untuk reproduksi. Jadi pakan buat pertumbuhan dan reproduksi agak berbeda. Reproduksi itu buat indukan ya. Mungkin kita hilangkan karena pakan buat reproduksi membutuhkan kualitas pakan yang berbeda dengan yang pertumbuhan. Demikian juga yang pertumbuhan, sebenarnya ada pakan yang buat larva, buat benih, buat pembesaran, dirancang berbeda kadar proteinnya. Paling tidak mungkin di awal akan tinggi, makin besar makin rendah proteinnya. Nah, nanti mungkin ya itu sudah Bapak biasa aplikasikan ya. Yang tubuh ikan sendiri ya. Jadi kenapa panjang? Dia nggak ada lambung, pencernaannya di sepanjang usus ini.
Nah, bahwa 2 jam setelah diberi makan ikan akan makan. Nah, tetapi yang di dalam saluran itu kan masih proses pencernaan, dia kurang sempurna pencernaannya kalau kita kasih makan terus. Ya, sehingga dengan usus yang panjang ini justru ya, nanti kita memberi kesempatan dia untuk mencerna makanan yang lama di sepanjang usus itu. Nah, dengan lamanya proses penyerapan itu, maka akan berkorelasi dengan laju kekosongan makanan di dalam saluran pencernaan. Ini penuh, nafsu makan nggak banyak. Jadi di bawah kapasitas lambung dia tidak akan dicerna dengan baik, sehingga efisiensi pakannya akan rendah. Sehingga kalau kita memberikan tadi ikan tuh sampai kenyang makan sesuai kondisi kolam, maka disarankan supaya efisiensinya bagus itu intervalnya 4 jam. Mungkin dalam sehari jadinya 3 kali memberi makan, 4 sampai 5 jam. Jangan lebih dari 3 kali. Walaupun nantinya jumlah yang dimakan oleh ikan akan sama, tetapi akan berdampak kepada FCR yang akan berbeda karena tadi belum sempurna di ususnya. Sama lah kayak kita kalau belum lapar makan juga sedikit, tapi begitu lapar makan akan banyak. Itu ilustrasinya. Nantinya karena itu mempertahankan si ikan terhadap daya racun amonia itu. Jadi ini 3 hal ini sangat penting. Jadi di samping kita ganti air, mungkin kita harus melakukan sifon misalnya kalau memungkinkan. Menyifon kotoran di dasar. Atau juga kalau airnya mengalir terus, maka pembuangan air harus dari bawah. Jangan dari bawah, dari permukaan. Karena yang di bawah lah yang banyak kotoran. Ini hanya contoh, tadi di sini juga sudah ada ya kincir ini 10 kali 20 meter saya kira, yang dengan kondisi air yang terbatas ya 1,2 1,5 ton gitu ya bisa produksi. Tapi bisa aja ditingkatkan kalau kita bisa membuang tadi kotoran lebih banyak dan kincir kita tambahkan supaya oksigennya naik. Akan keruh oleh kotoran dan berpeluang akan menempel di insang. Ketika menempel di insang maka kesulitan bernapas si ikan, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan terhambat, berkurang. Nah ini juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ikan karena oksigen yang disediakan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh ikan. Oleh karena itu tadi cerita pembuangan kotoran itu sangat penting, di samping menurunkan amonia juga membersihkan insang dari kotoran untuk dia bisa bernapas dengan baik. Jadi suspensi larutan yang homogen. Nah setelah disuspensi dia semenit 2 menit, kemudian kita semprotkan ke pakan, disemprot ke pakan, kemudian dikeringkan yang itu yang Indonesia Timur ya, Bapak Ibu, jarang ada di barat. Di asli saya dari Makassar, Jawa Barat, bersama Pak Dedi. Nah, ditugaskan menyampaikan pentingnya kualitas link ya. Nah tadi saya kenal dari Makassar ya Bapak Ibu, katanya kalau Makassar itu mamanya aja kasar gitu ya. Jadi kalau bahasa saya nanti kasar, saya mohon maaf ya. Kalau Pak Dedi itu Sunda halus bahasanya.
walaupun saya sudah walaupun sudah hampir 30 tahun saya di Jawa Barat, bahasanya makan probiotik itu adalah Cuma ini bahasa Sunda, Bapak Ibu, environment ya. Dia ini genotype, genotipe, kalau bahasa genotiknya. Nah ini ada interaksi, misalnya kalau saya pulang ke Makassar itu paling seminggu ini jadi hitam. Tapi balik ke Jawa Barat gitu ya, airnya bersih, agak putih sedikit gitu ya. Nah ini ada pengaruh lingkungan di mana kita hidup gitu ya Bapak Ibu ya. Yang Bogor sepanas-panasnya jauh lebih dingin dibanding Makassar 35, 38 ya. Nah G ini tadi sebagian juga Pak Dedi sudah sampaikan, strain ya. Beda tuh misalnya mungkin Bapak Ibu familiar lah, misalnya ada di sini terkenalnya katanya apa kekar yang nila kekar. Kalau CP itu ada hima ya. Kalau umumnya daging namanya ya.